Berbicara soal industri F&B utamanya terkait dengan kopi kekinian. Nah, kalau dari bisnis Foreign Coffee sendiri, seperti apa sih secara generalnya dalam 5 tahun terakhir ini bisnisnya seperti apa di tanah air? Oke, di mana-mana mungkin fokus bisnis adalah profitable, ya kan? Tidak terkecuali Foreign Coffee. Waktu pandemi di 2020 dan mungkin mid 2021, surprisingly kita hit profitable level. Seperti itu. Jadi memang kami ada di 2018 dan 2021 during the pandemi itu kita sudah hit profitable level. Saat itu mencapai berapa persen peningkatannya? Untuk peningkatannya memang karena pandemi kita menutup beberapa jumlah store, tapi di 2021 kita juga menambahkan store yang kurang lebih 30%. Dan itu tahun pertama kita ekspansi di kota kedua seperti Yogyakarta dan Bali gitu. Jadi selain untuk profitable di 2021 dan diikuti fokus ke 2022, kami sudah merambah ke lini kedua dan lini ketiga seperti itu. Oke, jadi memang saat ini sudah ada ratusan gerai gitu ya. Nah, tahun 2024 ini ada berapa gerai lagi nih targetnya yang akan dibuka? Kami menargetkan pembukaan 70 store di Indonesia, baru Indonesia ya. Okay. Nah, tapi bagaimana sih Foreign Coffee ini memastikan bahwa ratusan gerai yang sudah ada saat ini bisa mempertahankan konsistensi kualitas yang ditawarkan? Betul sekali, jadi memang di F&B challenge yang pertama itu adalah konsistensi ya. Foreign Coffee ini dikenal kami memiliki sendiri untuk semua outlet, artinya kita tidak menawarkan sistem kepemilikan atau mungkin franchise gitu. Nah, mungkin untuk tumbuh kembang kami mau secara organik dan kita manage dari manajemen semuanya sendiri itu satu. Kami memiliki tim learning and development yang sangat kuat ya, tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga empower barista dan yang pasti kita ada tim profesional QA yang selalu memastikan bahwa rasa itu sudah sesuai standar dan kualitas. Dan kami sangat mendengarkan sekali masukan customer service ya, dari konsumen dari customer service. Kebetulan customer service juga under saya juga. Dan kita juga melakukan research kepuasan. Dan kebetulan tahun 2023 akhir kemarin Foreign Coffee meraih NPS, Net Promoter Scores dengan skor tertinggi 60%, itu tertinggi di kelasnya sebenarnya. Oke, dengan sudah ratusan gerai yang sudah dibuka saat ini dan ditambah lagi dengan satu gerai di Singapura yang baru buka, sejauh ini seperti apa sih peningkatan profitabilitasnya dari Foreign Coffee? Iya, kalau untuk profitabilitas sekarang kita pasti profit ya, yang pasti. Dan untuk revenue sendiri kurang lebih untuk misalnya secara basket size dibandingkan di 2021 kami sudah bisa dibilang 2,2 kali lipat ya untuk lebih tinggi untuk secara basket size. Untuk angkanya sendiri, range-nya? Untuk angkanya sendiri mungkin lebih ke tergantung ya, untuk mungkin lebih ke percentage aja ya. Untuk percentage mungkin yang paling besar tuh di 2021 dan 2022. Itu hampir kurang lebih 67%. Lalu kalau untuk 2022 ke 2023 karena kami ekspansinya toko baru tidak begitu terlalu banyak, itu almost 30% gitu. Oke, dan di tahun ini targetnya bisa meningkat berapa persen profitabilitasnya? Untuk profitabilitasnya mungkin kita lebih comfortable untuk bisa project situation, kami akan menambah store kurang lebih 60 store. Ada 60 store? 60 sampai 70 store di Indonesia. 60 sampai 70 store di Indonesia di tahun 2024 ini. Betul. Lalu bagaimana bentuk tanggung jawab sosial dan juga sustainability dari Foreign Coffee sendiri, dan bagaimana kerjasamanya dengan para petani sehingga kualitas produksi kopi yang ditawarkan ini bisa menjadi preferensi konsumen? Ya betul. Bicara soal sosial ya dan sustainability, kami memiliki social dan sustainability brand ambassador yaitu Cinta Laura Kills. Melalui Cinta, kami juga terus mengadvokasikan kegiatan sosial kita nih, terutama sustainability. Dari sampah limbah cup plastik kami olah kembali untuk dijadikan furniture ya, atau kita memberikan second life itu. Dan terkait untuk biji kopi, kami bekerja sama dengan mitra kita untuk melakukan semacam sosialisasi, empowerment, karena kami komitmen memakai 100% biji kopi lokal Indonesia. Kami memakai biji Arabica, 100% Arabica blend dari Toraja, Aceh Gayo, dan juga Jawa Barat. Khusus Singapura kita tambahkan biji kopi Bali. Oh gitu, jadi memang 100% Arabica gitu ya? Iya. Oke. Nah tadi berbicara soal Singapura, ditambahkan dengan kopi dari Bali. Apa sebetulnya menjadi pertimbangan tadi buka gerai di Singapura, dan kemudian dari segi tren saat ini sejauh mana sudah beberapa bulan buka gerai di sana? Kami memiliki misi, kami membawa Indonesian coffee culture ya, dan kami senang sekali menjadi benchmark Indonesian coffee culture, dan tentunya ada teman-teman kita juga ya yang juga mulai ekspansi ke negara-negara lain seperti itu. Dan kami rasa dalam visi mungkin 3 tahun ke depan
kenikmatan kopi Indonesia itu layak untuk bisa dinikmati dunia. Oke. Surprisingly waktu tim kita ke Malaysia ada beberapa brand chain ya kopi di Malaysia yang justru USP-nya itu adalah pakai kopi Indonesia. Oh gitu. Singapura salah satu penikmat kopi Indonesia. Kami sudah melakukan survei, Singapura itu peminum, mereka minum 5 sampai 6 cup per minggu. Itu Arabica atau Robusta komposisinya? Kebanyakan Arabica. Untuk benchmark di Southeast Asia kebanyakan Arabica. Dan kami rasa memang kami sudah memproyeksikan pembukaan di Singapura itu dipastikan akan successful ya. Oke, berarti dari tadi Arabica. Nah, tapi kalau dari specifically daerah-daerah kopinya sendiri, ini dari mana sih yang menjadi daya tarik dari negara-negara Southeast Asia ini? Menarik sekali. Tentunya mereka punya ketertarikan masing-masing ya. Mungkin kalau bukan Southeast Asia, contohnya seperti Jepang, mereka sangat suka sekali Toraja gitu, karena mungkin agak bitterness ya untuk di situ. Kalau mungkin Jawa Barat itu kan mungkin cenderung karena kita di iklim tropis, biasanya negara-negara Southeast Asia ya mirip banget seperti Philippines atau Vietnam atau Singapura, mereka prefer ke arah situ. Tapi bagaimana tadi memberdayakan petani gitu sehingga tadi kualitas-kualitas kopi yang ditawarkan ini juga bisa bersaing dengan negara-negara lain di Southeast Asia? Betul banget. Beberapa kali kami melakukan visit ke farm ya, khususnya waktu itu di Jawa Barat. Memang krisis yang mereka alami adalah regeneration untuk farmer. Ya, banyak banget mungkin anak muda di daerah tersebut yang mungkin enggan ya untuk menjadi petani. Nah, itu menjadi alasan kami tahun ini kami melakukan research dan kalau semua lancar tahun ini kita akan membentuk CSR yang fokus untuk petani kopi empowerment. Oke, itu dalam bentuk apa empowerment-nya? Corporate Social Responsibility dan kita akan bikin foundation untuk tahun ini. Berarti fokusnya di Jawa Barat tadi ya? Di Jawa Barat dan Bali. Oke, Jawa Barat dan Bali. Kalau tahun-tahun sebelumnya kami tetap fokus ke empowerment, cuman dalam bentuk pendampingan program seperti itu sih. Dan kita juga bermitra dengan supplier kita sebenarnya. Lalu inovasi-inovasi apa lagi sih yang akan dilakukan Fore Coffee di tahun ini selain mungkin dari pilihan rasa yang dikeluarkan atau mungkin inovasi lainnya seperti kalau kita lihat sekarang trennya banyak jualan kopi di jalan-jalan gitu ya dengan menggunakan sepeda nih. Untuk inovasi sendiri, kami lebih fokus ke produk sejauh ini gitu, karena memang daya tarik Fore Coffee sendiri kami rasa adalah produknya itu sendiri ya gitu. Namun tidak menutup kemungkinan melalui approach customer yang unik itu juga menjadi fokus kita. Ya, artinya memang terjadi shifting ya, karena waktu pandemi kebanyakan memang online atau food delivery itu kan lumayan tinggi ya. Nah sekarang demand untuk offline atau mungkin makan di tempat ya dine in itu sangat meningkat ya, 3 kali lipat lebih meningkat sebelum pandemi lebih tepatnya. Itu memang cukup menantang ya untuk pemain bisnis kopi, apalagi kopi kan identik dengan tempat nongkrong ya, atau mungkin tempat bekerja seperti itu sih. Jadi kadang-kadang pemain bisnis lupa untuk memikirkan kualitas ya, lebih ke fokus ke mungkin tempat dan juga kita juga tidak mau untuk price war ya seperti itu. Jadi lebih ke inovasi rasa dan kami ingin mengempower biji kopi Indonesia untuk diolah sedemikian rupa, bukan untuk dinikmatin masyarakat Indonesia, tapi juga global. Oke, nah selain kualitas tadi yang menjadi andalan gitu ya dari Fore Coffee, tapi apakah sejauh ini Fore Coffee juga akan mengikuti mungkin tren seperti merek-merek kopi lainnya yang menjemput bola gitu dengan tadi adanya sepeda keliling gitu seperti tahun ini? Sejauh ini belum termasuk di strategi kami ya, karena kami sangat fokus ke penjualan di channel kami, which is memang masih offline ya, store, dan juga aplikasi. Oke. Ya. Nah tapi sejauh ini kalau dari Fore Coffee sendiri, itu kebanyakan memang bukannya gerai-gerai yang to go, atau justru yang orang-orang kebanyakan bisa untuk nongkrong gitu? Iya, kami memiliki 3 tipe store ya. Memang kalau pandemi kebanyakan kan to go ya, tapi lately di 2022 dan 2023 kami memiliki flagship justru, atau mungkin cabang yang besar. Salah satu, tapi memang dominasi untuk tipe store itu di medium. Medium tuh bisa di mall ya, office tower, atau mungkin semacam stand alone atau mungkin ruko kalau di Indonesia. Untuk average size-nya kita kurang lebih 115 square meter untuk store Fore. Namun kalau untuk flagship ya, contohnya seperti di Bali atau mungkin di Pontianak, di Surabaya tuh kita hampir 360 square meter. Itu sangat besar sekali sebenarnya. Justru lebih besar dibanding Jakarta. Oke, dengan menjamurnya bisnis kopi kekinian di tanah air dan persaingan yang semakin ketat, ini apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh Fore Coffee khususnya dan juga secara general di tanah air? Iya, saya rasa adalah tetap inovasi ya, tetap nomor 1 tantangannya inovasi. Yang kedua adalah konsistensi untuk servis, karena bagaimanapun kami ini adalah fokus di
industri hospitality juga dan kepuasan juga. Dan terkait untuk konsistensi, sejauh ini belum jadi fokus kita untuk bisa franchise ya. Jadi memang pertumbuhan memang sangat menarik ya, sangat menggiurkan. Tapi kalau tidak diikuti dengan kepuasan pelanggan dan juga kualitas yang bagus itu jadi sangat beresiko tinggi gitu. Jadi sekarang lebih fokusnya seperti itu. Jadi kata kuncinya memang menjaga kualitas dan juga tadi dari cita rasa yang ditawarkan, belum lagi tadi nilai-nilai yang ditanamkan Foreign Coffee ini bisa meningkatkan daya saing kopi Indonesia ke kancah global. Terima kasih atas waktunya Matthew Ardian, Chief Marketing Officer atau CMO dari Foreign Coffee sudah bergabung bersama kami dalam Consumer Report. Sehat selalu untuk Anda Matthew. Terima kasih Mas Hasan.